Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia. Kami yang beranggotakan Asmin Intias Dwi Novita, Fatur Rahman Al-Farisi, Friska Putri Agilia, Nanda Tri Pangestu, dan Sofia Lina Nafisah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada dasar-dasar pendidikan Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pentingnya memahami secara mendalam arti dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offering merupakan sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Bentuk dari beberapa pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan adalah pendidikan yang menitik beratkan kepada peserta didik. Pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Peserta didik bukan sekedar penerima informasi pasif, melainkan terlibat aktif dalam proses belajar. Mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi, bertanya, dan bekerja secara mandiri atau berkolaborasi dengan sesama. Salah satu tujuan utama adalah membangun kemandirian dalam diri peserta didik sehingga mereka mampu mengatur dan mengambil tanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Pendidikan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi pembelajar seumur hidup, sehingga mereka mampu terus berkembang dan beradaptasi di tengah perubahan dunia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik di sini berperan sebagai penuntun, seperti petani yang merawat tanaman dengan memberi lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Anak diberi kebebasan untuk berkembang, namun pendidik tetap mengarahkan agar mereka tidak kehilangan arah. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal dan mengadaptasi perubahan yang bermanfaat. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan memiliki potensi yang harus difasilitasi untuk menjadi manusia seutuhnya. Teman-teman PPG calon guru yang hebat, setiap manusia memiliki sifat, kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri mereka masing-masing. Sebagai guru, kita tidak bisa menghapus hal-hal tersebut dari diri peserta didik kita. Lantas, apa yang dapat kita lakukan? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan lingkungan di sekitar anak, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan masa yang sedang dijalani oleh anak. Teman-teman, kita tidak bisa memaksa anak yang berpotensi di bidang seni untuk menguasai matematika. Kita juga tidak bisa memaksa anak yang suka olahraga untuk menyukai bahasa. Karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sebagai seorang guru, kita tidak bisa memaksa setiap anak untuk menguasai semua mata pelajaran.
melainkan kita harus mampu membimbing atau mengarahkan mereka agar mereka bisa tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia dan paham akan potensi atau kekuatannya. Teman-teman PPG yang berbahagia, saat ini kondisi sosial, budaya, dan teknologi terus berkembang. Kita tidak bisa menyamakan hal-hal yang diterapkan di masa lalu dengan yang ada pada masa kini. Ingatkah kalian dengan metode yang digunakan oleh guru kalian ketika mengajar? Pasti sebagian besar masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Saat ini, metode tersebut tidak bisa dilaksanakan secara mutlak. Kita harus menyiapkan anak agar mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan di masa depan dan memanfaatkan peluang agar mereka dapat terus mengembangkan potensinya secara maksimal. Teman-teman calon guru profesional, perlu diingat, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus mampu menuntun mereka agar menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemajuan sehingga menimbulkan tenaga. Arti kata budi yaitu pikiran, perasaan, kemauan atau cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti yaitu tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Pendidikan budi pekerti merupakan sarana pembentukan pribadi yang utuh, di mana manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan budi pekerti ini bisa berlangsung di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat, di mana ketiganya harus bersinergi agar anak dapat menginternalisasi nilai-nilai moral secara konsisten di berbagai aspek kehidupannya. Pendidikan budi pekerti ini juga sebagai proses pembiasaan dan keteladanan, di mana hal ini tercermin dalam prinsip ing ngarsa sung tulodo, di mana di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tut wuri handayani, di belakang memberi dukungan. Tujuan pendidikan budi pekerti ini di mana untuk membentuk manusia yang beradab dan berbudaya. Ki Hajar Dewantara mengaitkan pendidikan budi pekerti dengan proses pembudayaan, yaitu suatu usaha untuk memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran budaya manusia. Pentingnya keteladanan dalam pendidikan budi pekerti, di mana pendidik atau guru berperan penting dalam memberikan contoh yang baik. Kemudian, murid diberikan kebebasan untuk berpikir, berekspresi, dan berkembang, namun kebebasan ini juga harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Pendidikan budi pekerti merupakan proses seumur hidup yang berkembang sesuai dengan usia dan pengalaman, di mana harus relevan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sistem Among, yang merupakan pendekatan pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada proses pembelajaran. Penekanan pada proses pembelajaran murid sangat penting. Ketika guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan tugas sesuatu, jangan hanya menilai hasil apa yang ditugaskan, tetapi lihat juga proses yang telah dilewati oleh peserta didik. Sistem Among kita kenal dengan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang maknanya ing ngarso sung tulodo berarti guru memahami secara utuh apa yang bisa ia bantu kepada peserta didik, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku.
Ing madya mangun karso artinya guru mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik dengan membuka dialog dengan peserta didik dan berperan sebagai narasumber dan penuntun mereka. Tutwuri Handayani artinya guru mampu memberikan dorongan, saran, dan rekomendasi agar peserta didik mampu mengeksplorasi daya cipta, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat untuk menciptakan kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi peserta didik. Dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin peserta didik agar mencapai selamat dan bahagia. Momong dalam bahasa Jawa artinya merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Sedangkan Among artinya memberikan contoh yang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dengan suasana yang merdeka sesuai dengan kodratnya. Sedangkan Ngemong artinya proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Pada intinya, anak atau peserta didik harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan penuh kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuk mereka. Maka dari itu, sistem Among jangan hanya dijadikan sebagai sebuah metode saja ya teman-teman, tetapi lebih dari itu. Among harus dijadikan sebagai mindset atau cara berpikir sehingga kita sebagai calon guru akan mampu memfasilitasi kebutuhan potensi dan kompetensi peserta didik.